Terima kasih saya sampaikan kepada Yai Biin yang sudah menjadi inisiator kegiatan ini, Pak Kadis, semua jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan yang pagi ini sampai siang ini bergabung dengan kita, kemudian Pak Dr. Fathur Rahman Sueb yang sudah berbagi dengan kita tentang beberapa hal yang kita bisa lakukan di masa depan, Pak Mustaqim Khairon yang juga sudah bergabung dengan kita pada siang ini. Saya pagi ini, saya nggak biasanya tuh Pak Kadis punya acara kemudian exciting gitu. Saya benar-benar nyiapin gitu. Itu kadang nggak gitu. Tapi untuk isu ini saya benar-benar menyiapkan Pak. Saya hari ini menulis di Twitter saya hal-hal yang menurut saya penting gitu. Soal bagaimana kita memperingati Hari Laut atau Blue Ocean ini. Nah, teman-teman juga bisa membaca nanti di Bile Aris di Twitter saya. Saya memang membuat tulisan yang agak sedikit berat gitu. Yang pertama, sebenarnya kita mau milih yang mana? Mau mempertahankan lingkungan atau mau menggenjot pertumbuhan ekonomi? Itu pilihan yang sangat dilematis. Nah, lembaga ini, Lembaga Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama, saya kira menjadi unik gitu. Memperingati Hari Laut, tapi yang diundang Dinas Kelautan dan Perikanan gitu. Teman-teman tahu bahwa Ocean Day atau peringatan Hari Laut Dunia itu sebenarnya tahun 1992 diperingati pertama kali di Earth Summit, pertemuan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli lingkungan. Inisiatornya sebenarnya negara Kanada, tetapi pertemuan itu diadakan di Brazil. Sejak saat itu kemudian orang mulai peduli banget nih Pak dengan laut kita kayak apa, laut kita kayak apa gitu. Akhirnya PBB mengadopsinya setelah 10 tahun menjadi sebuah kegiatan rutin. Tapi bicaranya bukan pada pertumbuhan ekonomi Pak, pada lingkungan gitu. Jadi kalau teman-teman nanti melihat di semua tayangan yang namanya peringatan Ocean Day, itu pasti domainnya lingkungan Pak. Makanya menjadi menarik saat teman-teman Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama yang diundang Dinas Kelautan dan Perikanan gitu. Apa artinya? Artinya kita mau bicara lebih spesifik soal pertumbuhan ekonomi. Kok Mas Billy kejem banget? Karena memang negara juga begitu Pak gitu. Mohon maaf gitu. Mohon maaf. Mana sih yang kita prioritaskan? Sebenarnya kalau kita mau bicara lingkungan, berapa sih sumbangsi laut terhadap kenaikan emisi global? Maaf, saya mungkin boleh katakan kecil sekali. Bahkan nggak penting gitu. Mohon maaf ya, itu bukan berarti kemudian menjaga laut nggak penting. Menjaga laut itu penting banget gitu. Tapi kalau kita mau bicara berapa sumbangan pemanasan global dari laut, hampir zero. Karena emisi kita, kenaikan suhu global di dunia ini, faktor pertamanya karena energi, penggunaan energi yang tidak ramah. Selama masih bahan bakarnya fosil, selama masih batu bara yang digunakan, ya udahlah ini pasti. Dan kita semua udah mendengar di berita Jakarta udah mulai awalnya kelihatan tuh gara-gara di kota Wuhan, di belahan dunia manapun gara-gara aktivitas ekonomi yang rendah karbon, akhirnya udaranya kembali bersih gitu. Sisi lain dari COVID ini yang menurut saya tanpa sengaja kita nggak bisa gitu, karena semua pakar sudah memprediksi pertumbuhan emisi global yang sampai 1,5 derajat itu akan menghancurkan kita Pak. Semua orang sudah merekomendasikan begitu Pak Guru. Tapi tidak ada satupun institusi di dunia, bahkan negara, bahkan PBB yang sanggup menekan untuk kita tumbuh dengan ramah lingkungan gitu. Nggak ada. Semua negara, pemimpin negara di dunia berlomba-lomba untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Amerika enak aja sekarang Anda membuat aturan setelah rakyat Anda sejahtera gitu. Kami yang di Indonesia, kami yang masih di negara baru mau menjadi negara maju, ini juga punya hak yang sama dong, menjadi negara sejahtera. Artinya, biarkan kami akan menggenjot pertumbuhan ekonominya. Biarkan kami akan memprioritaskan bagaimana rakyat mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi gitu.
Karena itu hampir di semua negara orientasinya masih pertumbuhan ekonomi. Selama pertumbuhan ekonomi, maka selama itu pula lingkungan menjadi faktor yang kedua. Nanti mungkin saya akan sedikit kupas di tengah bagaimana cara kita menjaga lingkungan. Tetapi mazhab ini harus teman-teman pahami dari awal gitu. Jadi kita mau milih mana? Mazhab menjaga lingkungan atau mazhab pertumbuhan ekonomi? Saya kira mazhab pertumbuhan ekonomi. Maka pertumbuhan ekonomi pasti akan menjadi lebih dominan. Dan tanpa sengaja, tanpa sadar, mungkin forum ini sebenarnya adalah berjalan ke situ gitu. Kenapa bukan dinas lingkungan yang diundang padahal kita memperingati plastik? Enggak, karena kita mau pertumbuhan ekonomi yang kita genjot. Berapa sih sebenarnya? Teman-teman semua, saya mau punya beberapa data bahwa sampah kita itu memang paling besar, terbesar kedua, Pak. Plastik itu memang setelah Cina kita. Nah, Cina ini ada masalah gara-gara 5 tahun yang lalu nggak ada, Pak, problem ini, Pak. Saat pemerintah Cina masih mau menerima semua limbah dari industri dunia, Pak. Masalah muncul saat Cina menerapkan kebijakan kami nggak mau menerima limbah dari manapun. Maka kolapslah semua negara sedunia yang punya industri, Pak. Jerman, Eropa, Amerika, dan mereka nggak punya buangan. Mohon maaf, itulah kenapa kita pernah membaca ada 485 kontainer masuk membawa sampah seumpama gitu. Jangan dikira ngurus limbah itu, Pak, ya Allah duitnya, Pak. Limbah satu kontainer itu ya duitnya satu kontainer, Pak Taki. Jadi jangan dikira bisnis limbah itu nggak bisnis yang luar biasa. Dan bayangin kalau seandainya semua negara nggak punya tempat buangan. Makanya ini bukan sepele. Jadi pabrik limbah di Lamongan itu bukan enggak. Nilai transaksi duitnya luar biasa, bahkan mungkin 3-4 kali APBD kita. Saya membaca memang ini akan menjadi industri pengolahan limbah terbesar untuk kawasan Indonesia Timur. Karena itu mungkin di beberapa provinsi yang nggak punya, termasuk Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan yang lain, semua industrinya nanti limbahnya akan ke sini. Jadi bukan limbah enggak, ini sangat serius dan sangat besar gitu. Nah, setelah Cina tidak mau menerima, maka mereka mencari, Pak, mana nih negara yang bisa. Disitulah mohon maaf kadang ada pemain lah, kira-kira mereka punya pabrik kertas, maka izinnya memasukkan bahan baku kertas, tapi ternyata izinnya nih 1 kontainer, Pak Gur, tetapi dikirim 10 kontainer yang 9 ini limbah. Ya kenapa kita mesti mengimpor itu? Karena bahan baku kertas salah satunya dari scrap itu. Nah, scrap itu biasanya memang secara ekonomis lebih murah kalau kita bisa membeli di luar negeri gitu. Itulah kenapa kemudian limbah menjadi problem yang sangat serius. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua adalah Presiden kita menyampaikan bahwa nilai ekonomi di laut kita ini cuma menyumbang 30%. Jadi masih jauh, Pak. Negara Vietnam, Singapura, ataupun negara-negara lain di dunia mereka sudah hampir 50, bahkan Cina aja sudah sampai 60% potensi. Padahal Cina itu daratan loh, Pak. Cina itu negara daratan, bukan negara lautan. Ya mereka punya laut kan cuma di Shanghai dan yang lain itu aja. Kawasannya itu adalah seluas itu tuh kawasan daratan. Dan mereka makmur belum lama, Pak. Mereka makmur baru 30 tahun yang lalu. Dan menggenjot ekonominya gila-gilaan setelah ada Alibaba, Pak. Jadi saya pas ke sana, Pak, tadi saya dapat cerita di kantor Alibaba. Kenapa? Karena mereka bisa mindahin barang dari pedalaman ke pusat-pusat ekonomi. Itu aja sebenarnya, karena sebelumnya di daerah pedalaman mereka produksi apapun nggak bisa dijual, Pak, karena di pedalaman nggak punya nilai ekonomi. Nah, setelah ada perusahaan Alibaba yang bisa memfasilitasi perpindahan barang, itulah yang akhirnya menyebabkan mereka punya angka kesejahteraan yang sangat tinggi. Bahkan Pak Presiden pernah menyampaikan potensi ekonomi laut kita itu sebenarnya sampai 15.000 triliun. Besar sekali. Potensi laut itu maksudnya yang tadi disampaikan Pak Fatkur itu loh, maritim. Apa bedanya maritim sama laut?
Laut itu cuma mengurusi makhluk hidupnya lah kira-kira. Jadi mulai ikan, terus apalagi rumput laut dan yang lain. Tapi kalau maritim tidak. Semua hal yang ada di laut berkaitan dengan ini. Semua perusahaan yang ada di bibir pantai berkaitan dengan kebijakan kita soal maritim. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semua, tidak ada sumber ekonomi terbaik sekarang di dunia yang tidak mengelola laut. Gak ada, Pak. Sampean tahu Jakarta apa tuh yang lagi ribut tuh? Reklamasi, Pak. Nilai duitnya ribuan triliun, Pak. Ya mungkin di sini juga kita tahu tuh reklamasi itu kan. Karena di situ ada perusahaan, ada hotel, ada pelabuhan, dan itu nilai ekonominya luar biasa. Kebijakan kita soal maritim sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat itu. Sama persis yang tadi filosofinya sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Semestinya kita tuh menghadap laut, jangan membelakangi gitu. Emang ada hotel terbaik tuh yang membelakangi laut? Nggak ada. Kalau Anda nanti check in di hotel mungkin di Kuta atau di mana tuh yang di sentra-sentra laut tuh, biasanya view ke laut tuh ada harga khusus tuh biasanya kamarnya gitu. Minta view-nya ke laut dong gitu. Nah mungkin itu kamar yang eksklusif, kamar yang mungkin kelasnya beda gitu-gitu. Artinya mereka sudah punya paradigma benar gitu. Cara membangun kawasan di sepanjang pantai itu ya menghadap laut gitu. Laut menjadi tempat kita menikmati sesuatu, bukan kita membuang banyak hal gitu. Nah saya kira tadi yang inisiasi oleh dinas, kita tetap harus menjaga kawasan pantai sehingga anak cucu nanti tidak kehilangan laut kita tuh benar gitu. Karena kalau ini nanti reklamasi terus, kita biarin terus reklamasi tanpa konsep gitu, tanpa kita berpikir tentang generasi berikutnya, ya udah akan jadi begini aja nih. Orang nggak akan bisa menikmati laut lagi karena setelah ini gedung-gedung bangunan pelabuhan, kemudian dok kapal, kemudian perusahaan, apalagi perusahaan nggak ada pantainya. Orang harus lari keluar Lamongan untuk menikmati pantai, sesuatu yang mungkin akan dibaca oleh anak cucu kita, kok aneh banget ya ini bapak dulu membangun kawasan nih. Kita ini punya laut, punya garis pantai yang panjang, tetapi kita nggak bisa menikmati laut gitu. Itu karena konsep pembangunan kemaritiman kita yang keliru gitu. Jadi inisiasi-inisiasi yang saya kira dibuat oleh dinas ini layak kita dukung, layak kita apresiasi untuk kita bangun lagi ke depan lebih baik. Kemudian ada satu hal Pak yang kita juga, saya membaca tuh, pandemi COVID ini memang mengganggu semua Pak. Jadi saya baca dalam laporan beberapa asosiasi nelayan di Lamongan juga termasuk gara-gara COVID ini penghasilan laut kita menurun, keekonomiannya. Jadi yang biasanya mungkin sekilo mereka menjual ikan seharga 60.000 atau berapa gitu, sekarang mungkin nggak ada separuhnya tuh. Dan ini tidak hanya di sini gitu, di seluruh Indonesia kita mengalami problem ini. Kenapa tiba-tiba COVID kok menghancurkan gitu? Karena ternyata Pak Kadis, kami diskusikan dalam beberapa hari dengan para pakar, kita ada masalah dengan supply chain. Model kita mengirim barang. Jadi saya dapat cerita dari ketua Kadin itu, awal COVID mereka pontang-panting Pak, karena pengusaha ini kesusahan mencari kontainer untuk ekspor ikan bandeng. Jadi ceritanya Kadin ini pengusaha di Gresik, Pak. Mungkin juga ikan bandeng dari Lamongan lah itu yang mau dikirim. Gara-garanya seluruh sistem perdagangan dunia tergantung dengan sistem yang dibangun oleh Cina. Kenapa Pak? Karena nggak ada di dunia ini orang bisnis lebih enak sama orang Cina Pak. Nggak ada Pak. Jadi kalau bisnis sama Cina itu kamu mau bayar 3 kali boleh, 4 kali boleh, yang penting dibayar. Tapi kalau dengan semua perusahaan mungkin yang dari Eropa, dari Amerika, mereka punya aturan yang ketat, yang itu oleh pengusaha seringkali, aduh, ya kalau duitnya pas ada, kalau enggak nanti tambah bunga, kemudian susah. Tapi kalau sama perusahaan Cina enggak, Pak. Karena itu semua negara di dunia tergantung dengan supply chain yang dibuat ini. Maka saat semua kontainer tertahan di Wuhan, Pak, ekspor kita mati. Otomatis, bukan karena nggak ada barang, tetapi karena kapal shippingnya nggak ada, kontainernya nggak ada Pak.
Karena itu di Labuhan ada beberapa perusahaan ikan yang biasanya kalau ikan tangkapannya bagus tuh katanya mereka ekspor Pak ke Singapura, dan yang lain nggak bisa jalan. Karena kita tergantung pada supply chain ini. Nah menurut saya ini juga sesuatu yang penting yang harus kita rubah Pak. Saya nggak tahu berapa kemudian dan caranya gitu ya, tetapi saya membaca fenomena yang sama juga di Gresik. Penghasilan ikan mereka benar-benar tergantung hanya pada supply chain ke industri ekspor saja. Mereka tidak menyiapkan model supply yang bisa mengatasi atau didistribusikan satu kawasan. Saya kira Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro sebagai satu kawasan pantura untuk mengatur sirkulasi barang, saya kira akan punya potensi ekonomi yang luar biasa. Saya bayangin sih Pak, panen cabai seumpama yang di Gresik, pasti di Bojonegoro, di Tuban juga tidak punya komoditas yang segede itu gitu. Nilai-nilai keekonomisan begini pasti nanti akan terjadi kalau seandainya model supply chain-nya kita rubah. Dan ini negara kayaknya udah mulai paham Pak. Karena kita diskusi dengan beberapa staf di kementerian, mereka berinisiasi memang merubah bagaimana model pertanian dan model kelautan yang akan kita kembangkan, karena mengacu kepada satu hal berdampak luar biasa. Bayangin Pak, nelayan kita yang sudah nggak seberapa penghasilannya, tiba-tiba kemudian mereka cuma dapat separuh. Saya kalau bicara sama mereka Pak, katanya Mas itu untuk nutupi biaya beli solar aja nggak bisa katanya. Terus gimana? Ya kami tetap harus melaut. Karena kalau nggak melaut, kata Pak Fatkur tadi, mereka penghasilannya harian. Saya nggak tentu kok besok masih hidup. Mohon maaf. Jadi ya, tetapi kita tahu bahwa nilai keekonomisan akhirnya terganggu banget dengan model ini. Nah yang terakhir, saya menemukan data dari, ada yang menarik Pak, dari industri perikanan kita yang ada di Lamongan. Ini menjadi PR bersama saya kira, bahwa sampai sekarang kita nggak punya industri perikanan atau pengolahan yang besar. Mayoritas dalam laporan BPS kita punya kurang lebih sekitar 11 industri rumahan kayak pengeringan, kemudian buat terasi, ataupun petis, pengasapan, tepung ikan, kerupuk, dan yang nggak ada industri besarnya sama sekali. Saya kira Pak, ini adalah tantangan kita gitu. Saya tuh nggak yakin bahwa ikan yang dijual Singapura itu bukan ikan kita gitu, Mas Pan. Jadi Vietnam gitu juga industri yang besar itu pasti tangkapan sinilah gitu. Tetapi dimereki sana gitu Pak Takim, karena pengolahannya ditaruh di sana. Saya bayangkan Pak, seandainya kita diberi kesempatan untuk menjadi lead gitu, boleh dong kita ajak menjadi lead itu ya, menjadi pemimpin tertinggi lah kira-kira Pak ya. Saya membayangkan ada calonnya Pak dulu itu loh. Iya. Saya bayangin Pak Kadis mungkin someday gitu. Ini udah akhir tahun, karena nanti semoga COVID ini segera selesai kan. Kemudian katanya liburannya kan dirapel di akhir tuh. Nggak usah pilih jauh-jauh Pak, nanti liburannya Pak ke Singapura aja, pesawat juga nggak mahal kan, ke sana aja keluarga. Ambil waktu beberapa lama Pak, jangan hanya 2 hari 3 hari, ambillah seminggu. Mungkin di sana ketemu dengan beberapa asosiasi, beberapa Indonesianis yang di sana dan yang lain, tawari Pak, ayo Mas buat pabriknya di Lamongan. Apa keuntungannya? Insentif pajaknya deh. Dan yang lain. Saya kira ini opportunity yang luar biasa Pak. Atau PKM jejak sandi tanding. Boleh itu, Pak, ya kan. Jadi intinya rekomendasi nang sampean. Iya, ketemu dengan asosiasi, entah di Kadin, entah di asosiasi di pemerintahan atau yang lain, mereka sangat tertarik gitu untuk mendirikan industri di sini. Karena keuntungannya kita bisa lipat loh Pak. Oke deh, untuk sementara kita ngasih potongan pajak, tetapi pajak mereka kan dibayar di sini. Daripada kita nggak dapat apa-apa, mereka pajaknya bayar ke Singapura, kan mendingan pajaknya dibayar ke pemerintah Lamongan, pasti ada pasukan yang lebih kan, dan kita memberikan insentif. Oke deh, 5 tahun pajaknya saya free lah, nggak apa-apa, karena pasti akan ada penyerapan tenaga kerja yang gede. Kemudian output dari pendidikan tadi, yang sekolah kemaritiman tadi Pak, otomatis akan keserap tuh. Karena memang saya melihat, saya mohon maaf lagi nih Pak,
ada kelalaian di mana mengintegrasikan potensi ini. Jadi ada kelalaian untuk mengintegrasikan potensi gitu. Jadi output pendidikannya juga tidak diperhatikan. Industri yang ada juga tidak menjadi kajian yang benar-benar mana prioritas gitu. Saya tahu nih semua Pantura nih industri besar semua. Anehnya nggak ada satupun yang industri besar soal ikan gitu. Yang tadi disampaikan Pak Kadis sama persis dengan data yang dikeluarkan oleh BPS, 100.000 ton loh Pak ikan kita tuh setiap tahun. Bayangin tuh nilai ekonominya. 100.000 ton, 74.000 tuh laut, kemudian selebihnya ikan budidaya. Saya nggak terlalu percaya tuh Pak kalau ada isu yang mengatakan badan kita kualitasnya buruk karena itu nggak bisa diekspor. Saya nggak percaya itu Pak. Enggak, kualitas tangkapan ikan nelayan di Pantura ini jelek karena itu perusahaan-perusahaan di luar negeri nggak mau. Enggak, saya nggak percaya itu. Strategi. Maaf, itu mungkin pihak swasta atau para pedagang aja lah itu caranya. Karena kalau industri itu kita dirikan, mohon maaf loh Pak, sarden wong ikan segitu aja laku kok gitu. Apalagi dengan tangkapan ikan kita yang sangat luar biasa besar gitu. Nah, saya kira ini akan menjadi penting untuk mengatasi bagaimana pendapatan ekonomi masyarakat bisa naik gitu. Karena ternyata Pak Takim, saya baca PDRB Lamongan itu terbesar disumbang oleh perikanan dan pertanian kita Pak. Terbesar Pak. Daripada tambah ternyata hanya sekitar 50 ton. Iya, perikanan 48. Jadi industri kita belum Pak. Industri kita nih belum menyumbang sesuatu yang besar. Tapi memang saya agak sedikit memberikan garis bawah. Tahun ini agak nurun Pak, nurun 2% gitu. Tapi memang masih tinggi gitu. Nah, saya kira kalau kita yang menyumbang ekonomi terbesar warga atau orang Lamongan gitu, maka sudah sangat wajar lah mendapat perhatian lebih gitu. Tetapi tadi catatannya memang saya terima kasih dikasih masukan di awal tuh, otoritas. Saya nanti mungkin akan sampaikan nih Pak bahwa memang kebijakan soal otorisasi ini akan menjadi kendala gitu. Seandainya pemerintah kabupaten melalui dinas kabupaten ini punya otoritas, maka dia bisa lebih enak gitu. Inilah yang menyebabkan kenapa tiba-tiba Polairut yang nangkep gitu-gitu loh Mas Wan. Karena memang dia merasa ini otoritasnya pemerintah provinsi gitu. Nah, otoritas ini saya kira nanti juga akan kami sampaikan. Ketepatan Pak, kami di DPR RI punya wakil. Jadi wakil ketua Komisi 4 itu Pak Daniel Johan, mitranya kelautan, perikanan dan juga tentang ini. Kami akan nanti sampaikan karena Pak Daniel memang salah satu orang yang concern pada bagaimana nelayan kita sejahtera. Mungkin Bapak Ibu semua nanti bisa browsing Daniel Johan melawan Susi seumpama gitu. Itu memang orang DPR yang paling vokal menentang penggunaan menentang dibolehkannya cantrang itu Pak Daniel Johan. Dan kami mensupport gitu. Kenapa? Karena itu tadi kebijakan ini ujuk-ujuk gitu loh Mas. Jadi ujuk-ujuk diberlakukan tanpa ada sosialisasi, tanpa ada kajian yang kuat. Nah tadi Pak Kadis sudah memberikan rumusan yang menurut saya sangat bagus tuh. Pakai zonasi dong. Jadi untuk yang jaraknya sekian kilometer dari bibir pantai maka nggak boleh. Tetapi kalau ini boleh. Karena kenapa Pak Daniel Johan melawan itu? Karena nyatanya nelayan kita benar-benar nggak bisa makan nih. Mana sih didahulukan? Udara bersih atau makan? Ya makan lah. Masa mau hidup udara bersih tapi nggak makan? Ya kan? Karena itu kebijakan ini harus kita benar-benar cermat gitu. Nah yang terakhir yang soal sampah, Pak, di Kementerian Lingkungan Hidup itu ada program untuk apa? Sampah plastik diolah menjadi biji plastik. Memang nilainya agak besar, hampir 500-an juta gitu. Di beberapa tempat ada yang dapat gitu. Tapi studi kami yang terbaru nggak efektif. Jadi setelah dibangun Pak Fatkur ini nggak berdaya guna. Cuman setahun gitu biasanya berjalan kemudian nggak. Ternyata seharusnya program ini tidak ujuk-ujuk diberikan.
Karena yang paling duluan semestinya itu adalah edukasi masyarakat untuk memilah sampah. Saya diberi kesempatan setahun yang lalu Pak ke Korea, itu saya khusus untuk belajar pengelolaan sampah. Dan memang di Korea itu sudah kayak anak kecil aja udah jadi habit, udah jadi kebiasaannya Pak dia memilah sampah. Jadi kalau yang plastik disendirikan, kemudian yang organik mungkin daun apa-apa gitu nanti disendirikan, kemudian yang limbah disendirikan. Mungkin kain perca kategori limbah kali ya, kaca termasuk kategori limbah gitu. Tapi dari kecil memang mereka sudah melakukannya. Nah teman-teman muda ini mungkin bisa melihat bagaimana mereka hidup di film yang dapat Oscar tuh, Parasit tuh. Mereka keseharian di rumahnya kan udah di... Nah, ini yang nggak ada. Nah, saya kira yang lebih utama ini dulu kita selesaikan. Setiap rumah tangga harus kita ajarin mereka dan mau untuk mengelola sampahnya dalam 3. Nah, kalau nanti yang plastik ini, ada Pak industrinya Pak. Di Jakarta namanya PT Limbahagia. Itu dia mau ngambil plastik kalau 3-4 ton free. Karena kan ada ongkos Pak kita ngirim ke pabriknya ke Jakarta ini. Tapi kalau seandainya kita bisa kumpulkan plastiknya itu sampai 5 ton, mereka akan ngambil. Nah yang jadi masalah, selalu yang jadi masalah adalah memilahnya. Jadi kalau masyarakat ini sudah bisa milah, industri pengolahan plastik itu Pak ekonomisnya luar biasa. Bahkan mereka ada yang membeli, seumpama yang Aqua tadi itu harganya sampai 14.000 per kilo. Tapi masyarakat kan susah Pak diajak. Jadi sampah itu menjadi problem kalau dia bercampur. Tapi kalau sampah itu udah dipisah, dia akan menjadi uang. Dan banyak perusahaan nanti jika Pak Kadis berkenan, mungkin kita bisa membuat program bersama, mereka kita bisa datangkan, mungkin tidak di pertemuan pertama, mungkin di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga untuk MOU gitu, setelah kelompok-kelompok masyarakat penghasil sampah plastik ini sudah ada gitu. Karena dalam studi yang kami adakan sekilas Pak, ternyata sampah plastik itu seolah-olah aja banyak gitu, tapi ternyata nggak bisa hanya berbasis satu desa, dia mesti berbasis kawasan Pak. Ini juga keuntungan gitu, jadi nggak harus terlalu banyak kelompok yang mendirikan gitu. Mungkin 2-3 desa bersambung jadi satu, mereka akan bisa menghasilkan sampah dengan jumlah tertentu dan ini memudahkan untuk kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan ini. Ini sangat layak Pak karena untuk memotong jalur yang nilai keekonomisannya rendah para pengepul dulu Pak. Karena kalau kita jual di situ kan harganya pemulung tuh, jadi kan kita nggak bisa ekonomis tuh. Tetapi dengan perusahaan kita pasti akan punya ekonomis. Problemnya adalah pemilahan. Hampir semua tempat problemnya di sini. Karena kalau sudah bisa pemilahan, kemudian ini sudah kita bisa jual, program dari Kementerian Lingkungan Hidup tadi kita bisa ambil gitu. Akan ada nilai ekonomi tambah kalau nanti sudah kita bisa olah menjadi biji plastik. Dan hampir semua perusahaan mau. Problemnya kenapa harus dipilah? Karena produk plastik itu kan panas. Jadi kalau kecampur dia nggak jadi. Karena itu yang botol Aqua itu sendiri, Aquanya sendiri. Kemudian itu kan ada mereknya tuh ya. Itu sendiri gitu. Kemudian sampo itu juga sendiri, So Clean sendiri. Itu yang orang sering nggak sabar. Tetapi kalau ada nanti lembaga yang memang concern di sini, saya akan support, kita akan kerjasama. Saya termasuk akan membawa perusahaan untuk MOU dengan perusahaan, komunitas ataupun asosiasi yang dimiliki teman-teman gitu. Asal memang produksinya mencukupi tadi itu. Ya mereka bisa ngambil 1 ton, tapi kan Anda harus ngongkosi sendiri ke Jakarta gitu. Dan itu lumayan, bisa 2 jutaan gitu ongkos ke sana kan. Kan lebih bagus kalau diambil oleh mereka, kemudian kita free, tetapi kita mesti mengumpulkan agak banyak gitu. Kontaknya kalau nanti juga kalau sudah ada inisiasi saya akan bagi sehingga teman-teman bisa kontakkan. Saya akan fasilitasi sampai Anda bisa MOU gitu, kepastian bahwa perusahaan ini akan mau ngambil gitu. Nah, tapi bagaimana? Memang itu ada sekolahnya, ada workshopnya tuh Pak. Jadi kata mereka ideal itu 4 hari. 4 hari Anda diajari milah. Saya nggak kebayang tuh 4 hari Anda milah plastik tuh kuat nggak kira-kira? Harus berdiri ada plastik tuh seumpama di tempat pembuangan sampah mana, kita praktek di situ, benar-benar dipilah tuh. Yang Aqua sendiri, yang So Clean sendiri, yang botolnya sendiri, yang apa sendiri gitu.
Ya kalau ya sesuai dengan jenis dan ada kategori-kategorinya, sehingga kalau memang bersedia mungkin boleh kita adakan, nanti kemudian kita akan lihat bagaimana trennya sehingga sampah-sampah di sepanjang pantai ini ada solusi untuk kita bisa urai dan ada potensi ekonomi. Banyak orang yang bicara, Mas, kenapa sih pabrik plastik tuh nggak ditutup aja? Toh menjadikan limbah, umpama kan gitu ya. Kita kadang mungkin berpikir begitu. Teman-teman tahu, orang yang bergantung hidupnya di Indonesia dari industri plastik lebih dari 16 juta. Jadi kalau Anda menutup pabriknya kira-kira menghilangkan hidup 16 juta orang. Jadi memang nggak ada opsi untuk menutup pabrik plastik. Yang ada adalah mengelola plastik itu menjadi ekonomis. Ya, sirkular namanya, sirkular ekonomi. Nah, Pak Kadis, saya terima kasih tadi beberapa masukan. Insya Allah nanti akan saya laporkan dan kami diskusikan lebih dalam dengan Pak Daniel Johan. Nanti juga setelah saya sampaikan, Pak Kadis juga berkenan berhubungan dengan Pak Daniel Johan juga kami persilahkan. Pak Daniel Johan ini menarik karena seorang Buddhis, dapilnya tuh Kalimantan Barat sana, tapi memang punya concern pada isu-isu pertanian dan nelayan yang memang kuat gitu. Saya kira itu menjadi beberapa hal, semoga menjawab dari apa yang tadi disampaikan Mas Pandoyo di awal untuk diskusi ini. Terima kasih.